SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang berbarokah walaupun terlambat. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap meraih pahala ta'lim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fis shalah man tadhara shalah." Seorang di antara kalian tetap mendapatkan pahala selama menunggu salat. Nah, kita nunggu salat Isya, nunggu ta'lim juga, insyaallah tetap dicatat sebagai apa? Pahala. Dan insyaallah ta'ala nanti kita ganti setelah adzan barangkali, antara adzan dan qomat mungkin kita lanjutkan untuk ganti keterlambatan tadi. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang racun dosa. Dosa yang diperbuat oleh hamba adalah racun yang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat secara umum. Mari kita renungkan baik-baik apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan setan dilaknat dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kaum Ad, kaum Thamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya adalah karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada kalian kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Itu pun Allah sudah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Andaikan setiap dosa yang kita lakukan ya diazab oleh Allah SWT, diturunkan bencana langsung oleh Allah SWT, mati kita, binasa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kita. Betapa sering kita melakukan dosa tapi Allah masih memberi apa? Kesempatan taubat kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Ya, maka ini semuanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sadari bahwa dosa itu adalah malapetaka. Dosa itu adalah racun yang membinasakan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hati-hatilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Karena memang dosa itu membuat orang binasa, baik binasa di dunia maupun binasa kelak di akhirat. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas masalah ini walaupun secara singkat, tapi setidaknya biar sistematis ya, kita akan bahas dalam beberapa poin. Yang pertama adalah tahapan-tahapan dosa. Yang kedua adalah dampak negatif dosa.
Kemudian yang keempat, ya, sebab-sebab orang terjerumus di dalam dosa. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya, kiat agar kita, ya, tidak terjerumus di dalam dosa. Adapun yang pertama, yaitu tahapan dosa. Ingat bahwa setan itu sangat licik sekali. Dia akan menggoda kita setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Dia tidak akan langsung menjerumuskan kita kepada dosa paling besar, ya, tapi sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Dia punya jerat-jerat, tahapan-tahapan untuk menjerumuskan anak Adam. Apa tahapannya? Yang pertama, setan akan menjerumuskan anak Adam kepada kekufuran. Karena ini dosa paling besar, kepada kesyirikan, kepada kekufuran, ya, dan betapa banyak sekarang kerusakan-kerusakan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran dipoles dengan kata-kata yang indah. Banyak kesyirikan sekarang dipoles dengan kearifan lokal. Hati-hati, ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak tuh, ya, kirim sajen, tumbal atas nama kearifan lokal. Dikiranya kalau diganti dengan kearifan lokal, ya, nggak syirik lagi, ya, bukan dosa besar lagi. Betapa banyak kerusakan-kerusakan akidah, ya, dengan dipoles dengan kata-kata indah, dan itu banyak juga yang, ya, terjerumus di dalamnya. Coba dulu prediksi kiamat 2012 yang udah jelas-jelas konyol, salah, dusta. Ada yang percaya apa enggak? Ada. Sebagian masyarakat kita. Dulu ada, ya, batu ajaib Ponari, Jombang, ya. Ada yang percaya, bahkan antri itu, ya. Ganti lagi nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu. Wah, ada dulu Ahmad Musodek atau siapa ngaku sebagai apa? Nabi. Ada yang percaya, ya. Ganti lagi yang bisa gandakan uang. Ada yang percaya, ya. Ada. Baru-baru ini ada boneka arwah. Boneka tapi ono isine. Ini kan pendangkalan-pendangkalan akidah, ya, kerusakan-kerusakan akidah yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan, kekufuran, ya. Ini semuanya adalah tipu daya setan, ya. Nah, ini target awalnya, ini kekufuran. Kalau nggak bisa, maka setan akan beralih kepada tahapan yang kedua, yaitu kebid'ahan. Kepada kebid'ahan. Betapa sering amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, ya, dipoles dengan kata-kata yang indah sehingga banyak orang kemudian mengamalkannya dan menganggapnya itu adalah baik. Bahkan banyak yang terang-terangan betul ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bahkan anggone Jawa Tengah ono Pak majelis taklim jenenge majelis taklim bid'ah hasanah. Mantap jenenge. Jadi banyak perbuatan-perbuatan bid'ah tapi dipoles dengan kata-kata yang baik. Ini juga termasuk adalah tipu daya iblis. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang melakukan bid'ah itu, ya, anggapannya baik. Ya, tanya orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka semuanya niatnya apa? Baik, menganggap apa yang mereka lakukan itu ibadah, sehingga kemungkinan kecil
mereka bertobat. Karena mereka tidak sedang merasa melakukan maksiat. Berbeda dengan pelaku maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat, zina, minum khamar, membunuh, preman, ya, prai maling orang mangan. Nah, ya. Rata-rata mereka ketika melakukan kemaksiatan itu merasa berdosa. Cuma karena dorongan syahwat, godaan setan, salah pergaulan dan sebagainya, sehingga mereka terjerumus di dalam dosa. Tapi sejatinya dari lubuk hati yang paling dalam mereka ngaku itu apa? Salah. Ya, orang-orang yang melakukan zina misalkan, kalau kita tanya, sampean merasa berdosa apa enggak? Merasa berdosa. Makanya diem-diem, sembunyi-sembunyi. Beda sama bid'ah. Kalau bid'ah mereka melakukan dengan terang-terangan. Ya, makanya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, nah ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, iblis akan menjerumuskan manusia kepada dosa besar. Dosa besar artinya yaitu dosa-dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ya, yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Contoh, misalkan dalam Islam ya, dalam hukum Islam, orang mencuri itu dipotong tangannya, yakni telapak tangannya. Tentu ada syarat-syaratnya ya. Itu pun yang menerapkan adalah pemimpin. Ada aturan-aturannya. Enggak serampangan gitu, enggak. Ada aturan-aturannya. Membunuh di dalam Islam dikisos, dibunuh juga, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, orang berzina kalau dia sudah menikah dirajam. Kalau belum nikah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Berarti karena itu ada hukumannya secara khusus, itu dosa besar. Karena ada hududnya, hadnya di dunia. Atau ada ancamannya di akhirat. Itu patokan dosa besar. Ada ancamannya di akhirat. Diancam nggak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa besar. Contoh misalkan riba. Riba itu nggak ada hukumannya. Orang yang melakukan riba misalkan maka dipenggal kepalanya, nggak ada. Cuma dia ada ancamannya di akhirat. Ya, Allah menyatakan perang kepadanya, Allah melaknatnya. Nah, itu berarti ancaman nanti di akhirat. Itu juga termasuk dosa besar. Dan dosa-dosa besar banyak. Kalau ingin tahu lebih detail, bisa baca buku yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sudah diterjemahkan, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 100 dosa besar lebih yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Itu penting untuk kita baca supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ya, ada dosa syirik, ada dosa membunuh, berzina, minum khamr, mencuri, ya, percaya ke dukun, ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi tahapan yang ketiga, setan akan menjerumuskan kita kepada dosa besar. Yang kedua, yang keempat, kalau nggak bisa menjerumuskan kita kepada dosa besar, dia akan beralih kepada dosa kecil. Karena dosa itu ada dua, Pak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, dosa yang tadi ada patokannya, ada hukumannya secara khusus di dunia, dan ada ancamannya nanti di akhirat. Kalau nggak bisa, maka kepada dosa kecil. Dosa kecil artinya dia adalah sarana menuju dosa besar. Sarana menuju dosa besar. Contoh misalkan dosa besar berzina, itu dosa besar. Ya, kalau dosa kecil itu sarananya yang bisa mengantarkan kepada dosa besar. Contoh pacaran, ya, bersepi-sepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, itu dosa, tapi dosa kecil. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan, mengantarkan, menjerumuskan kepada dosa besar. Betapa banyak orang awalnya pacaran, ya, CLBK, ya, cinta lama belum kelar,
cinta lama bersemi kembali, terus akhirnya ketemuan, terus kemudian kebablasan. Ya, itu berawal dari apa? Tadi ya pacaran, ketemuan, terus lama-kelamaan kemudian terjerumus di dalam perzinahan. Ya, apalagi anak-anak muda ya. Anak-anak muda malam mingguan lagi cari tempat yang sepi-sepi. Akhirnya sekarang banyak kasus LKMD, ya, lamaran kari tapi meteng disean. Nah, ya. Ini gara-gara apa Pak tadi Pak? Awalnya dosa kecil, tapi menjurus kepada dosa besar. Nah itu. Jadi kalau nggak bisa dijerumuskan langsung kepada perzinahan, dia akan dijerumuskan kepada dosa kecil. Ya, baik. Kemudian kalau nggak bisa kepada dosa kecil juga, kuat imannya ini, orang soleh, ya. Nah, setan nggak kenal lelah. Dia begitu licin dan licik. Apa yang dia lakukan? Dia akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah, boleh, tapi berlebihan. Ya, itu yang disebut dengan oleh para ulama dengan fudulul mubah. Perkara yang boleh tapi berlebihan. Ya. Tidur itu boleh, nggak dosa. Tapi turu tok. Nah, ya, akhirnya karena dia kebanyakan tidur sehingga dia waktu untuk beramal soleh hilang. Waktu untuk beramal soleh apa? Hilang. Ya. Atau misalkan main misalkan, boleh-boleh saja main. Ketemu sama teman misalkan, ayo main pingpong, main badminton. Hukum asalnya boleh aja. Mancing misalkan, atau misalkan jalan-jalan. Hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kadang setan itu pinter. Dengan main kemudian kita berlebih-lebihan. Betapa banyak orang mancing, ya, habis waktu mancing, ya, ya, yo, wah, ya aku gak nyindir sopo-sopo loh ya. Jangan saling menyalahkan, maaf, ya, jangan saling menyalahkan. Tapi kita ambil pelajarannya. Memang faktanya seperti itu banyak. Orang awalnya misalkan mancing. Banyak orang yang kuat mancing. Ya, Masya Allah. Kadang saya heran juga kadang orang, Masya Allah kuat berdiri mancing, panas lu kuat. Tapi kongkon sholat gak kuat. Ya, baru sholat sebentar udah pegel. Tapi kalau untuk mancing, Masya Allah, berjam-jam kuat. Padahal ya kok apa-apa Pak. Ya. Nah, habis waktu. Nah, ada juga, ini sering juga musim sepedaan. Musim sepeda motor. Musim ya ikan ikan mas. Tapi waktu habis. Nah, ini hati-hati. Itu juga salah satu jerat-jerat iblis untuk menjerumuskan kita kepada dosa. Taib. Kemudian masalah yang kedua adalah dampak buruk dari akibat dosa. Kita harus ingat bahwa dosa itu memiliki dampak buruk. Ya. Imam Ibnul Qayyim punya buku Ad-Da' wad Dawa, obat dan penyakitnya. Dalam buku tersebut banyak menyebutkan tentang dampak negatif dari dosa. Itu bisa dibaca nanti. Di antaranya yang pertama, dampak buruk dari dosa adalah membuat hati ini keras. Hatinya tertutup. Ini nas'alullah al-afiyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan seorang hamba itu kalau berbuat dosa maka akan dikasih titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia taubat istighfar, hilang titik hitamnya. Kalau dia berbuat salah lagi, dikasih titik hitam terus sampai penuh, ya, sehingga menjadikan hatinya keras. Ya, kalau keras itu apa? Kalau hati itu keras, berarti ini penyakit Pak. Ini penyakit yang kronis, berbahaya. Tandanya,
Kalau hati itu sudah keras, satu, malas ibadah, malas abot kalau suruh ibadah. Yang kedua, ya, kalau dibacakan ayat Al-Quran nggak ngena, nggak ngefek, nggak bergetar. Ya, dengar ayat Al-Quran biasa aja, cengengesan malah. Ya, nah, tapi kalau malah mungkin kepanasan, ya, di setelin murotal, gak asik, rek. Ya, ganti dangdutan tahu pong, koplo tahu pong, ini lagi rame koplo. Ya, nah, kalau dengerin dangdutan, wah langsung kakinya langsung goyang. Ini menunjukkan apa? Hatinya keras. Ya, hati yang keras itu seperti itu. Ya, hati yang lalai dari ayat-ayat Quran, lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Nah ini dampak buruk dari apa? Dosa. Yang kedua, di antara bahaya dari dosa juga adalah menyebabkan bencana. Menyebabkan bencana. Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak langganan bencana. Ya, ada tsunami, ada gempa bumi, banjir apa meneh, wis langganan. Ya, meletus gunung, ya kan? Pesawat jatuh ya pernah, kapal selam ya, kecelakaan ya pernah, ya. Pokoknya gudangnya bencana. Nah, perlu kita ketahui bahwa bencana itu penyebab utamanya adalah dosa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, ini Allah Pak yang nyebutkan, Quran yang mengatakan, bukan saya. Sekarang ini kalau kita sampaikan, oh penyebab bencana dosa, wah iki kolot iki wong iki rek. Radikal ya. Apa hubungannya bencana sama dosa? Justru pemikiran seperti inilah yang berbahaya. Ini pemikiran orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar apa? Faktor alam, nggak ada kaitannya dengan dosa, nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Orang nggak ada tobat-tobatnya, nggak ada sadar-sadarnya, karena mereka menganggap bahwa semua itu nggak ada kaitannya dengan dosa. Ya, maka ini perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Ketika terjadi bencana dan bencana itu adalah salah satu faktor utamanya adalah karena dosa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Kemudian yang ketiga, ya, di antara sebab atau di antara dampak buruk dari kemaksiatan adalah ya menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami. Jadi kewajiban kita itu kalau dikasih nikmat harusnya apa? Bersyukur. Tapi syukur itu bukan cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu bukan dengan huru-hara, ya, foya-foya. Ya, bukan seperti itu cara mensyukuri. Ya, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat yang baru saja kita lalui, nikmat apa? Kemerdekaan. Ini harus kita syukuri. Itu nikmat dari Allah SWT. Tapi cara mensyukurinya bagaimana? Syukuri dengan meyakini bahwa itu semata-mata dari Allah SWT. Ya, makanya dalam pembukaan UUD juga dikatakan kan, berkat atas rahmat Allah yang Maha Esa. Ya, kemerdekaan itu berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kita memanfaatkan nikmat kemerdekaan ini untuk semakin dekat sama Allah.
Ya, kita jaga persatuan, kita banyak ibadah, bertakwa kepada Allah. Bukan malah kemudian kita isi dengan maksiat kepada Allah SWT. Kalau kita mengisinya dengan maksiat, khawatirnya nanti nikmat tersebut dicabut sama Allah SWT, karena kita tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Syukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Dengan hati meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan anggota badan yaitu kita menjadikan nikmat tersebut untuk semakin dekat sama Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik. Mungkin adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabb hadhihi ta'ala salatil qa'imah atimah sayyid wa basmukum Muhammadin alladhi wattah. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga yaitu sebab orang itu terjerumus di dalam maksiat. Kenapa sih kita dan manusia secara umum bisa terjerumus di dalam dosa? Apa penyebabnya? Ini perlu kita ketahui untuk kita waspadai, ya, tentang sebab-sebab orang itu terjerumus di dalam apa? Maksiat. Yang pertama adalah lemahnya iman, lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini penting, Mbak. Kenapa orang itu terjerumus di dalam maksiat? Karena dia lemah imannya, sehingga gampang tergoda oleh bujuk rayu setan, oleh hawa nafsu. Ya, lemah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia nggak punya iman, nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya beriman nggak kepada Allah, beriman. Ya, takut nggak sama neraka? Ya takut, cuma lemah, sehingga kalah sama dorongan hawa nafsu. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk selalu mengevaluasi, mengontrol, ya, dan meningkatkan keimanan kita. Karena iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang, ya, bertambah dengan
ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal imana la yahlaku kama yahlaku ats-tsaub. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Iman itu luntur, usang seperti baju kalian juga usang. Maka perbaharui terus keimanan kalian. Nah, kita kalau punya HP ini, kalau baterainya mau habis, apa yang kita lakukan? Dicas. Iman juga begitu. Iman itu butuh terus dicas. Dengan kita ngaji seperti ini, dengan terus beribadah kepada Allah SWT, ya. Yang kedua, kenapa orang itu terjerumus kepada maksiat? Sebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia. Betapa banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara dunia. Orang kembah dukun, tujuannya dunia. Ya, pengen cepet kaya. Ya, akhirnya cari pelaris, pesugihan. Ya. Dan cari supaya menang dalam pemilihan, supaya dapat jabatan dan lain sebagainya. Orang kadang melakukan ritual-ritual syirik ya karena ada dunia yang ingin dia harapkan, yang dia inginkan. Orang melakukan kemaksiatan rata-rata adalah untuk dunia yang dia harapkan. Ya. Orang korupsi, orang riba, ya, dan lain sebagainya. Kenapa sih? Apa yang mereka harapkan? Karena dunia. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa dunia itu adalah hina. Nabi menggambarkan dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, Pak. Ini sayapnya. Dunia itu digambarkan oleh Nabi nggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Ya, kita dikasih bangkai itu nggak ada yang mau, walaupun gratis kono sing gelem. Begitulah dunia. Ya, dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita ini bangga banget dengan dunia, padahal itu di sisi Allah apa? Hina, nggak ada. Kadang orang bangga dengan rumahnya. Coba sampean lihat rumah sampean dari pesawat, kelihatan nggak? Nggak ada, itu kecil. Begitulah di mata Allah SWT, nggak ada apa-apanya, sangat kecil, ya, sangat hina. Bahkan sebagian para ulama pernah mengatakan, kalau kalian pengen tahu tentang dunia, lihatlah sampah. Begitulah dunia. Maka kita jangan sampai terlena dengan dunia. Bukan berarti kita anti dunia, bukan. Tapi jangan sampai tertipu dengan dunia sehingga gara-gara dunia kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita akan tergoda, tergila-gila dengan dunia ataukah kita akan mengejar akhirat, mengejar surga? Orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Dia hanya menjadikan dunia ini sebagai apa? Sarana, jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang yang bodoh adalah yang tertipu dengan dunia dan lalai dari surga. Makanya Nabi ketika ditanya, siapa orang paling cerdas wahai Nabi? Orang yang paling pintar wahai Nabi? Kata Nabi, yaitu orang yang selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Ini orang pintar. Ya, bukan orang pintar itu dukun ya Pak ya. Nah, itu orang gak pintar itu. Yang ketiga, kenapa sebab orang itu terjerumus dalam kemaksiatan? Karena lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya, karena dia tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia, yang dikejar mati-matian cuma dunia, jarang ingat akhirat, jarang ingat Allah Subhanahu wa taala, jarang ingat bahwa dia akan mati. Yang ada dalam pikirannya bahwa dia nanti akan hidup
lama. Ya, Belanda masih jauh, santai. Saiki di seneng-seneng notisi. Ya, sampai ada yang bilang kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak sampean. Ya, surga ni sopo. Ya. Ini orang-orang yang lalai. Dan orang kalau sudah lalai bahaya. Ya, orang kalau sudah lalai dari kematian, lalai dari akhirat, bahaya. Dia akan gampang terjerumus di dalam apa? Maksiat dan dosa. Baik. Kemudian yang keempat, kenapa orang itu terjerumus di dalam dosa? Yang keempat sebabnya adalah salah pergaulan, salah teman. Nah ini penting juga nih Pak. Banyak orang itu awalnya lugu, anaknya baik, salah teman, wes, angel wes, ya, jadi rusak. Makanya Nabi SAW menekankan kepada kita, almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kita harus selektif. Sampean kalau temannya sama orang yang suka ke dukun, yes, pisan-pisan lah diajak sampean. Ya namanya juga usaha. Nah. Ya kan? Ikhtiar. Ya, sampean malah di jimat malah. Wah iki sampean iki langsung sugih. Itu. Kalau berteman dengan orang-orang yang suka, ya, yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngebom, radikal, teroris, yes, diajari ngerakit bom sampean. Kalau berteman dengan orang-orang yang ya pecandu narkoba, ya dia diajak jadi agennya. Ya. Jadi salah satu faktor kenapa orang itu terjerumus di dalam dosa, salah pergaulan, salah teman. Ya ini. Kemudian yang kelima, ya, salah satu faktor kenapa orang itu terjerumus di dalam maksiat adalah hawa nafsu. Gak bisa mengekang, mengerem hawa nafsu, sehingga dia turuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada apa? Maksiat dan dosa. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu sering mengajak kepada maksiat dan dosa. Kalau dituruti terus ya begitu. Maunya hawa nafsu ini kan maunya dosa. Surga itu kata Nabi dikelilingi dengan hal-hal yang gak mengenakkan. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan. Orang sholat itu lah gak enak pak hawa nafsu. Pengennya males saya. Ya, kajian. Ya. Walaupun ono berkati kurang tentu teko. Ya. Apa meneng gak ono berkati. Nah. Ya. Berbeda sama maksiat. Maksiat itu walaupun bayar orang tetap tergoda. Ya, karena disukai oleh hawa nafsu. Nah, maka kita harus hati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Seperti ketika kita puasa, Pak. Puasa Ramadan itu kita diajari agar kita tidak melulu mengikuti hawa nafsu. Kenapa ketika puasa kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan badan? Padahal itu diinginkan oleh hawa nafsu. Supaya kita belajar bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu harus kita turuti. Nah itu. Baik. Masalah yang terakhir, bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa? Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus menguatkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Kita harus selalu merasa bahwa kita ini diawasi sama Allah SWT. Masya Allah, kita kalau merasa bahwa kita itu diawasi sama Allah, insya Allah kita akan apa? Ya, aman dari maksiat dan dosa. Coba
orang pergi ke toko misalkan, terus ono tulisane, awas ada CCTV. Iku ya, wedi Pak. Ya, takut apa enggak? Takut nanti kalau terekam CCTV, gampang dilacak. Itu CCTV dunia yang kadang-kadang ya juga rusak ya kan? Nah, tapi kita ada CCTV yang lebih apa? Akurat, ya, nggak pernah rusak, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus selalu kita hadirkan, ya, dimanapun kita berada, ya, baik siang maupun malam, baik keramaian maupun kita lagi sendirian, walaupun ya keluarga kita nggak ada yang tahu, ya istri kita nggak ada tahu, anak kita nggak ada yang tahu. Ingat, Allah selalu mengawasi kita, ya. Tapi kalau kita takutnya sama manusia, ya begitu Pak. Takutnya cuma sama KPK misalkan, aman ya, kak keto ya, aman ya, gitu. Kalau takutnya sama polisi, ya begitu. Takutnya sama ya istri, ya wes, pas sampean aman ya, bojoku kono. Nah itu. Tapi kalau kita merasa diawasi sama Allah SWT, maka dimanapun, kapanpun, ya kita akan takut untuk melakukan apa? Dosa. Yang kedua, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat mati, selalu ingat akhirat. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Mati. Kita, itu Nabi yang nyuruh kita ya. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Maka penting Pak, kita untuk selalu diingatkan tentang kematian, diingatkan sama akhirat. Ada sebagian orang itu nggak senang pengajian kok bahasnya apa? Mati. Pengajian apa ya, serem ya. Ya. Bahasnya apa? Mati. Justru kita ini butuh sama kajian-kajian seperti itu. Khutbah-khutbah seperti itu tuh penting. Supaya kita ini apa? Nggak lalai. Wallahi kita ini sering lalai. Ya. Bahkan habis pengajian tentang kematian pun selesai selali meneh ya. Bubar dari kajian selali meneh ya. Makanya kita perlu untuk selalu apa? Diingatkan, diulang-ulang. Ya. Ketika kita mau maksiat, coba ingat. Bagaimana kalau seandainya kita apa? Mati saat itu. Sampai misalkan misalkan mau zina, atau mau membunuh, mau minum khamar misalkan. Coba diingat-ingat, bagaimana seandainya saat saya melakukan dosa tersebut, terus malaikat maut apa? Mencabut nyawa kita. Ya apa zaman? Kalau itu kita hadirkan, insya Allah gak jadi apa? Maksiat Pak. Gak jadi maksiat. Karena kematian itu kan tiba-tiba, kita gak ada yang tahu. Jangan merasa bahwa kita sekarang masih muda. Masih muda, masih jauh perjalanannya. Siapa yang tahu? Di kuburan gak ada tulisannya khusus yang sudah tua, gak ada. Yang muda pun banyak yang mati duluan. Nah, yang ketiga, kiat agar kita tidak terjerumus kepada dosa adalah yaitu ya ngaji ilmu agama. Perbanyak ngaji ilmu agama. Karena dengan ngaji ilmu agama kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Ya. Mana amalan yang mengantarkan kita menuju surga, mana yang mengantarkan kita ke neraka. Makanya kita harus terus semangat ngaji ilmu agama. Ya, penting. Kata Nabi, siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Itu ilmu. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, agar kita tidak terjerumus di dalam dosa, hendaknya kita melawan hawa nafsu.
Hawa nafsu itu kan tadi sering mengajak kepada maksiat. Nah, ini kita harus melawannya. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Dan ini butuh perjuangan. Apalagi kalau sudah kecanduan. Kalau udah candu itu berat memang. Tapi kita harus melawan. Kita harus jihad. Kita harus bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, nah ini perlu perjuangan. Apalagi orang kalau udah kecanduan itu abot berat. Orang kalau misalkan udah kecanduan narkoba, mau ninggalkannya itu berat. Ya, orang udah kecanduan, rokok, mau ninggalkan, abot Pak. Baru ninggalkan sehari, wah masya Allah. Ya, besok ketemu karo koncone, nah, koyo wedok ae banci kate, ya, ke rokokan, yes, kena mental yes, ambruk, aneh, ya. Makanya perlu perjuangan. Orang kalau meninggalkan maksiat itu perlu perjuangan. Ya. Nah, karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat. Kemudian yang kelima yaitu hendaknya bagi kita menjauhi segala sarana dan teman yang mengajak kepada maksiat. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan salah satu penyebab orang terjerumus dosa itu adalah salah pergaulan. Nah, hindari teman-teman yang suka mengajak kepada maksiat, tinggalkan, ganti teman-teman yang baik. Kalau kita ingin berubah, berarti harus berubah juga siapa? Temannya. Ya, karena teman ini pengaruhnya sangat besar, apalagi anak-anak yang masih labil ya. Carikan teman-teman yang baik. Kemudian hindari segala sarana. Ya, alat-alat yang suka menyebabkan kita maksiat misalkan, ya. Nah, maka hindarkan. Tempat-tempat yang menjadikan kita terjerumus di dalam dosa, jauhi. Makanya Allah ketika mengatakan tentang zina, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati. Bukan jangan berzina, tapi apa? Jangan mendekati. Artinya segala sarana, baik itu teman, baik itu tempat, baik itu alat yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, jangan dekat-dekat. Ya, alat misalkan sekarang yang paling banyak menjerumuskan kita kepada maksiat, alat apa? HP, masya Allah, sepakat Pak ya. Iya betul Pak. HP ini sampean masya Allah, sampean walaupun nak kamar ya dewean, gampang ya melakukan apa? Maksiat. Ya, bisa lihat apa saja. Lah kalau kita nggak punya rasa takut sama Allah, nggak punya ketakwaan kepada Allah SWT, nggak punya iman, ya udah rusak. Sekarang ini kita dipermudah untuk melakukan apa? Maksiat. Tapi ingat, ketika kita dipermudah untuk maksiat, itu bukan berarti Allah meridhoi, bukan berarti Allah menyetujui, tapi Allah sedang menguji. Allah menguji kita. Kita ini betul-betul takut sama Allah apa enggak? Seperti dulu Nabi dan para sahabat ketika saat ihram, saat umroh haji, kalau ihram itu kan nggak boleh apa? Nggak boleh berburu. Sebelum ihram nyari buruan hewan itu wangel lepol, susah. Tapi ketika sudah ihram, kalau sudah ihram berarti nggak boleh. Nah, kayak orang sudah takbiratul ihram, sholat, berarti nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, minum kan itu. Begitu juga orang kalau umroh atau haji, kalau sudah ihram, berarti nggak boleh berburu. Salah satu larangannya, nggak boleh berburu. Nah, dulu Nabi diuji sama para sahabat. Ketika sudah ihram, hewan-hewan itu langsung keliaran, bahkan bisa dipegang, lalu lalang. Kata Allah ya, liya'lamallah may yakhafu bil ghaib, agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah. Siapa yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Maka kita sekarang dipermudah untuk maksiat, itu bukan berarti Allah sedang ridho, setuju, enggak. Ini sedang diuji sama Allah. Yang terakhir, seneng gue ya. Wah, yes. Alhamdulillah.
Baik, yang terakhir, kiat yang paling penting juga agar kita tidak terjerumus dalam maksiat adalah doa. Jangan lupa berdoa. Karena yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita dari dosa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kita sudah berusaha, kalau Allah nggak memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita, ya kita akan terjerumus. Karena Allah yang membolak-balik hati hamba. Ya, maka perbanyak doa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di antara doa yang diajarkan, misalkan Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah rasa takut dalam diriku untuk takut kepadamu, yang bisa menghalangi antara aku dan melakukan maksiat kepadamu. Demikian juga dalam doa istiftah. Kita ketika sholat itu kan berdoa apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Jadi kita minta pertolongan sama Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Semuanya kemudahan itu dari Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita tadi pada saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita yang dengar jawabnya apa? La haula wala. Kenapa, Pak? Karena yang memudahkan kita untuk bisa memenuhi panggilan azan itu hanya Allah. Betapa banyak orang dengar suara adzan, bahkan kadang rumahnya jejere masjid, ya, mikrofonnya sampai ke rumahnya, denger dia. Tapi yo gak teko nak masjid. Berarti dia nggak dimudahkan untuk memenuhi panggilan adzan. Ini menunjukkan kepada kita yang memudahkan hati ini, ya, untuk berbuat ibadah, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat itu hanya Allah saja. Maka banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu yang bisa kita bahas, ya, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam masalah ini, ya, masalah yang sangat penting, yaitu racun dosa, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dan menjauhkan kita semuanya dari, ya, perangkap-perangkap dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.